Halo, perkenalkan nama saya Reski Adi Ramadan dari absen 33. Jadi hari ini saya akan menjelaskan ruang sampel. Sebelum saya menjelaskan ruang sampel, saya akan memberitahu kalian tentang tujuan pembelajaran kita. Pertama, kalian mampu menentukan ruang sampel dari berbagai percobaan acak. Kedua, kalian bisa mengetahui apa itu ruang sampel. Ketiga, bisa mengetahui konsep dasar peluang dan dapat menghitung peluang suatu kejadian. Keempat, dapat menghitung frekuensi harapan suatu kejadian berdasarkan peluang dan jumlah percobaan. Kelima, mengetahui apa itu frekuensi harapan. Keenam, mengetahui tentang apa itu peluang majemuk. Ketujuh, mengetahui jenis-jenis peluang majemuk. Dan yang terakhir, bisa mengetahui perbedaan peluang dan peluang majemuk. Setelah ada tujuan dari pembelajaran ini, ada yang namanya peta konsep. Pertama-tama, submateri yang kita pelajari itu adalah definisi ruang sampel yang akan dijelaskan oleh saya. Kedua ada peluang. Ketiga ada frekuensi harapan. Keempat ada peluang majemuk saling lepas. Kelima ada peluang majemuk tidak saling lepas. Dan yang terakhir ada peluang majemuk saling bebas. Jadi kita masuk langsung ke intinya. Pertama itu ada definisi ruang sampel. Pertama saya akan menjelaskan definisi titik sampel. Definisi titik sampel adalah anggota ruang sampel yang menunjukkan suatu kejadian itu sendiri. Banyaknya titik sampel itu di setiap percobaan itu berbeda-beda. Untuk menentukannya, kamu tidak perlu rumus tertentu. Kita langsung masuk ke contohnya. Pertama, ini ada soal. Cobalah untuk melempar sebuah koin. Kira-kira berapa titik sampel satu koin yang kamu lempar? Jadi, satu koin itu akan menghasilkan dua hasil, yaitu gambar atau G. Yang kedua itu ada angka atau A. Jadi satu koin itu memiliki titik sampel G dan A. Setelah kalian mengerti titik sampel, saya akan menjelaskan itu definisi ruang sampel. Definisi ruang sampelnya itu himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi pada suatu percobaan atau kejadian. Artinya, di dalam ruang sampel memuat semua titik sampel yang mungkin dari suatu kejadian. Dilambangkan dengan huruf S. Rumusnya itu ada N dalam kurung S sama dengan A pangkat N. Langsung masuk ke contohnya. Contoh dari ruang sampel yang pertama itu adalah, cobalah kamu melempar sebuah dadu. Semua kemungkinan yang muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dari himpunan tersebut, kita bisa masuk jadi 6, 6 ruang sampel. Itu atau jumlah dari semua kemungkinan. Soal yang kedua itu ada, misalnya kamu melemparkan sebuah koin. Ruang sampel dari sebuah koin itu adalah S dalam kurung A, G, di mana A itu kemungkinan muncul angka dan G kejadian muncul gambar. Oleh karena banyaknya elemen di dalam ruang sampel ada 2, maka N dalam kurung S sama dengan 2. Misalnya kamu melemparkan sebuah dadu dan koin. Ini lumayan rumit. Yang pertama itu adalah A,1, A,2, A dan 3, A dan 4, A dan 5, A dan 6, G dan 1, G dan 2, G dan 3, G dan 4, G dan 5, dan G dan 6. Jadi, ruang sampelnya itu ada 12 atau total dari seluruh kemungkinan yang ada. Jadi di sini saya akan memberikan soal kepada kalian. Cobalah kamu melemparkan 2 buah dadu secara bersamaan. Bagaimana ruang sampel yang dihasilkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Putra Madani, absen 6. Di sini saya akan menjelaskan apa itu peluang. Definisi peluang. Peluang atau disebut juga probabilitas merupakan harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian akan terjadi. Nilai peluang di antara 0 dan 1. Peluang kejadian 0 artinya kejadian tersebut tidak mungkin terjadi, sedangkan peluang kejadian 1 artinya kejadian tersebut pasti terjadi. Sekarang kita akan membahas rumus peluang. Kita memiliki rumus peluang yaitu P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. Kita akan memberitahu apa itu PA. PA adalah peluang kejadian A, sedangkan N dalam kurung A adalah banyaknya anggota dalam himpunan kejadian A, sedangkan N dalam kurung S adalah banyaknya anggota dalam himpunan kejadian S. Nah, saya akan menjelaskan soal peluang 1. Yang pertama, sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola biru. Jika satu bola diambil secara acak dari kotak tersebut, tentukan peluang bola yang diambil adalah bola merah. Jawabannya adalah total bola dalam kotak adalah 5 bola merah tambah 3 bola biru sama dengan 8 bola.
peluang bola merah dihitung dengan membagi jumlah bola merah dengan total bola. Nah, dari rumus P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S, kita dapat mendeskripsikannya lebih mudah, yaitu P dalam kurung A misalnya peluang bola merah, sedangkan N dalam kurung A misalnya jumlah bola merah, sedangkan N dalam kurung S total bola. Nah, dalam N dalam kurung A ini kita dapat mengambil angka yang 5, dan dalam kurung N dalam kurung S ini kita dapat mengambil angka 8. Nah, sedangkan 5 bagi 8 kita menghitung dalam kalkulator. Nah, saya di sini sudah menghitungnya, yaitu sama dengan 0,625. Segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sazia Tabina Moriska dengan nomor absen 35. Di sini saya bakal menjelaskan tentang frekuensi harapan. Dimulai dulu dari pengertian nih. Sebenarnya apa sih frekuensi harapan itu? Frekuensi harapan ini adalah harapan banyaknya suatu kejadian yang terjadi dari banyaknya jumlah percobaan yang dilakukan. Misalnya nih, semakin banyak percobaan yang kita lakukan, maka semakin besar juga keakuratan frekuensi harapan dengan nilai aslinya. Kalau misalnya di sini agak rumit buat dipahami, di sini juga ada buat contohnya. Jadi simpelnya itu begini, misalnya nih, kalau dalam sebuah undian, semakin banyak tiket undian yang kita beli, itu kan berarti kemungkinan atau harapan kita buat menang tuh bakal semakin tinggi. Si harapan ini itu yang disebut dengan frekuensi harapan. Jadi konsepnya itu memang agak mirip dengan si peluang itu sendiri. Nah, si rumus frekuensi harapan ini, itu tuh begini rumusnya. FH sama dengan PA dikali N. FH itu adalah frekuensi harapan, sedangkan kalau PA ini adalah peluang terjadinya kejadian A. Kejadian A itu berarti kejadian yang kita inginkan, yang kita targetkan, itu tuh kejadian A disebutnya. Dikali N. Nah, si N ini banyaknya percobaan yang kita lakukan. Di sini tuh ada rumusnya suatu kejadian juga, atau rumusnya PA. Rumus PA sama dengan NA dibagi NS. PA itu tadi kan adalah peluang suatu kejadian A. Nah, kalau si NA ini adalah banyaknya kejadian, dan si NS ini adalah ruang sampel. Kalau rumus-rumus ini tuh diterapkan, ini tuh bisa kita terapkan nih di contoh soal buat permisalannya. Misalnya ini pertanyaannya adalah gini, frekuensi munculnya mata dadu 4 pada pelemparan dadu sebanyak 666 kali adalah, berarti di sini bisa kita ketahui, yang kita ketahui itu 666 ini adalah si N-nya. Karena N itu kan percobaan yang kita lakukan nih. Di sini tuh pada pelemparan dadu sebanyak 666 kali. Di soal sudah menunjukkan kalau misalnya nih si 66 ini adalah banyaknya percobaan yang kita lakukan, sehingga si 66 ini adalah si N-nya. Frekuensi munculnya mata dadu 4, nah si 4 ini berarti adalah kejadian A, atau kejadian yang kita inginkan. Di sini kita mulai dulu cari dari si PA-nya, atau peluang kejadian A. PA sama dengan NA dibagi NS, itu rumusnya PA. Nah, kita cari dulu dari NS-nya nih. NS itu kan tadi ruang sampel. Nah, NS sama dengan 6. Wah, kok ruang sampelnya itu 6? Nah, coba kita lihat nih, di sebuah dadu itu kan ada berbagai mata dadu, kan berbagai kemungkinan yang kita bisa dapetin itu. Ada mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, sampai mata dadu 6 nih. Berarti ada 6 kemungkinan dalam sebuah dadu itu. Berarti si 6 ini adalah ruang sampelnya. Jadi NS sama dengan 6 pangkat X. Nah, kalau X-nya itu apa sih? Si X-nya ini adalah jumlah dadu yang kita gunakan. Dari soal di sini, kan nggak diperjelas nih, kita menggunakan berapa dadu nih. Nah, jadi bisa kita anggap kalau misalnya di sini kita cuma menggunakan 1 dadu. Sehingga NS-nya itu sama dengan 6 pangkat 1. Jadi NS-nya ini adalah 6. Nah, di sini kita cari dulu nih NA-nya. NA-nya itu jadi N4. Kenapa? Karena kan si A itu kan kejadian yang kita inginkan nih, sedangkan angka yang kita targetkan, kejadian yang kita targetkan itu sampai kita mendapatkan si mata dadu 4. Jadi N4 sama dengan 1. Loh, kok gitu? Kenapa tiba-tiba dapat 1? Karena dalam sebuah dadu ini, mata dadu 4 itu kan cuma ada 1. Karena sisanya itu ada mata dadu 1, 2, 3, 5, 6. Jadi dalam satu dadu itu karena cuma ada 1 mata dadu 4 sama dengan si NA-nya ini adalah 1. Jadi rumus PN tadi jadi P4 sama dengan 1/6. Si satunya ini tuh dari NA, 6-nya itu dari NS. Jadi bisa kita simpulin ini dari frekuensi harapan tadi. Jadi FH sama dengan PA dikali N. Sehingga jadi
FH sama dengan 1/6 dikali 666. 1 dikali 66 dibagi 6. Sehingga si FH-nya ini adalah 111. Sehingga frekuensi harapan kita mendapatkan mata dadu 4 pada pelemparan sebanyak 666 kali adalah 111. Tuh. Perkenalkan, nama aku Tista Kalisa Wijayanto dari absen 38. Hari ini aku akan menjelaskan tentang peluang kejadian majemuk. Apa itu peluang kejadian majemuk? Jadi, peluang kejadian majemuk adalah cara yang digunakan untuk menghitung peluang yang terjadi jika ada 2 atau lebih kejadian. Misalnya, kamu mencari tahu peluang dari munculnya angka 4 dan 9 pada dadu. Artinya, ada 2 kemungkinan yang ingin kamu cari tahu. Yang pertama, kejadian munculnya dadu berjumlah 4. Dan yang kedua, kejadian munculnya dadu berjumlah 9. Sekarang, kita akan masuk ke jenis-jenis peluang kejadian majemuk. Aku akan menjelaskan tentang peluang kejadian majemuk saling lepas. Peluang kejadian majemuk saling lepas berarti 2 atau lebih kejadian yang tidak mungkin terjadi bersamaan. Dengan kata lain, irisan kedua kejadian tersebut adalah kosong. Kita masuk ke rumus. Kalau 2 kejadian A dan B terjadi secara bersamaan dan keduanya saling bebas, kita pakai rumus ini. Peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Misalnya, dalam kotak ada 6 bola merah, 4 bola biru, dan 5 bola kuning. Jika diambil 1 bola secara acak, hitung peluang mendapatkan bola merah atau bola kuning. Kita cari tahu jawabannya ya. Total bola, 6 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 15. Peluang mengambil bola merah adalah P merah sama dengan 6/15. Peluang mengambil bola kuning adalah P kuning sama dengan 5/15. Karena pertanyaannya adalah atau, maka rumusnya P merah atau kuning sama dengan P merah ditambah P kuning. Substitusi nilainya adalah 6/15 ditambah 5/15 sama dengan 11/15. Jadi, peluang mendapatkan bola merah atau kuning adalah 11/15. Jadi itu jawabannya. Halo semua, namaku Kalisa Gasania Pawanendra dari absen 7. Kali ini aku akan melanjutkan menjelaskan tentang peluang kejadian majemuk tidak saling lepas. Peluang kejadian tidak saling lepas adalah peluang 2 kejadian atau lebih yang dapat terjadi secara bersamaan. Gimana sih itu maksudnya? Nah, ini aku bakal nunjukin diagram Venn yang kira-kira ngejelasin tentang peluang kejadian tidak saling lepas. Dapat dilihat kalau ada A dan B dan ada kayak irisannya gitu. Bakal ada yang nabrak, bakal ada yang beririsan, bakal ada yang bersinggungan. Nah, rumusnya itu adalah P A gabungan B sama dengan PA peluang A tambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Jadinya kita bakal ngurangin yang di tengah diagram Venn ini. Jadi dia itu adalah irisannya dan kita bakal ngurangin itu. Aku bakal nunjukin contoh soal di sini. Di sekolah SMA Al-Azhar dilakukan survei terhadap 50 siswa tentang hobi mereka. Diketahui bahwa 30 siswa memiliki hobi membaca buku dan 25 siswa memiliki hobi memancing. Dan 12 siswa memiliki hobi membaca dan memancing. Jika dipilih satu siswa secara acak, berapa peluang siswa tersebut suka membaca atau memancing? Nah, di sini peluang A atau peluang membaca itu 30 dari 50, 30 siswa dari 50 total siswa yang ada di sekolah. Terus ada peluang B, memancing, itu 25/50, 25 siswa dari 30 total siswa. Jadi ada 25 anak yang suka memancing dari total 50 siswa. Nah, ini P irisan B, itu yang suka membaca dan memancing.
ada 12 orang. 12/50. Yang ditanya, peluang satu siswa menyukai membaca atau memancing. Jadi bisa membaca atau memancing. Membaca dan memancing berarti nggak termasuk, guys. Makanya di rumusnya kita bakal ngurangin P, A, irisan B. Kita bakal ngurangin yang membaca dan memancing. Karena kita pengen yang dicari itu yang membaca atau memancing, gak dua-duanya. Tinggal dimasukin 30/50 tambah 25/50 kurangin 12/50. Basic math, dan akhirnya hasilnya 43/50. Tada! Gampang kan? Lanjut, kita akan lanjut membahas peluang kejadian majemuk saling bebas. Peluang kejadian majemuk saling bebas adalah peluang terjadinya dua kejadian atau lebih yang tidak saling memengaruhi. Jadi, peluang kejadian saling bebas itu nggak saling memengaruhi gitu. Ini rumusnya ada P, A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B. Nah, contohnya itu melempar dua koin secara bersamaan. Jadi, peluang koin 1 dan peluang koin 2 itu nggak berhubungan gitu. Kayak contohnya juga mengambil kartu dari set yang berbeda. Jadi, nggak berhubungan peluang satu dan peluang satu lainnya. Ini ada contoh soal. Dalam sebuah percobaan, sebuah dadu dan koin dilempar secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya angka 5 pada dadu dan gambar pada koin. Nah, peluang muncul angka 5 pada dadu, PA, peluang A, itu 1/6. Peluang muncul gambar pada koin, itu 1/2. Jadi, peluang muncul angka 5 pada dadu itu kesempatannya 1 dari 6 angka. Karena kita bakal mendapatkan angka 5 dari 6 angka. Jadi, peluangnya 1/6. 1 dari 6. Dan untuk peluang muncul gambar pada koin itu 1/2. Jadi, 1 dari 2 kemungkinan. 2 kemungkinannya kan gambar sama angka. Dan kita mau dapat 1. Jadi, 1/2 gitu. Tinggal dikali aja peluang dadu, sama peluang koin. Jadi, peluang A kali peluang B, 1/6 kali 1/2, sama dengan 1/12. Gampang kan? Nah, ini ada soal HOTS. Kalau kalian mau coba jawab soalnya, boleh di-pause aja videonya. Udah? Oke, ini adalah pembahasannya. Diketahui ada 30 bola, terdiri dari bola hitam dan bola merah. Peluang bola hitam adalah 5 kali peluang bola merah. Berapa banyak bola hitam? Kita misalkan, H itu sama dengan banyak bola hitam. Jadinya 30 kurang H itu banyak bola merah. Karena dari total 30 bola, itu ada H, jadi dikurangin total semua, dikurangin jumlah bola H, dikurangin jumlah bola hitam, hasilnya bola merah. Peluang 1 hitam sama dengan 5 kali peluang 1 merah. Kita masukin H/30 sama dengan 5 kali 30 kurang H. Jadi H per jumlah semua bola sama dengan 5 kali 30 per H, banyak bola merah, per 30. Jadi sama-sama di per 30-in. Kita coret per 30-nya. Jadi hasilnya H sama dengan 5 kali 30 kurang H. H-nya sama dengan 150 kurang 5H. Jadi dikali pelangi, 5 kali 30 dan 5 kali min H. Lalu jadinya min 5H-nya dipindahin ke kiri. Jadi H tambah 5H, jadi 6H sama dengan 150. Jadi 150 dibagi 6, H sama dengan 25. Oke guys, sekian penjelasan dari aku. Aku bakal kasih kalian soal yang kalian bisa kerjain. Tenang aja, soalnya gampang-gampang. Ini soal pertama, screenshot ya. Soal kedua, screenshot. Ini daftar pustaka kita. Sekian dari kelompok kita. Makasih udah mendengarkan.